Pedas, asam, manis, gurih bergabung menjadi satu. Tuh, bumbunya tuh meresap banget sampai ke dalam ikannya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini saya akan membagikan satu resep olahan ikan yang masaknya simple banget dan rasanya tuh seger bikin nagih. Nah, ini sudah saya siapkan bumbu dan bahan-bahan yang lainnya. Semua bumbu ini tidak ada yang dihaluskan, jadi kita rajang semua ya. Cukup simple sekali. Ini untuk bumbunya seperti biasa, ada bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, kemudian ada kunyit. Kunyitnya ini geprek aja bersama jahe dan lengkuas, semua digeprek, dan satu lagi itu sereh ya. Kemudian ini ada tomat hijau, ada cabai hijau juga dirajang, dan ini saya tambahkan cabai rawit yang utuh. Nanti ini nggak usah diapa-apain, cukup utuhan seperti ini aja nanti kita masukin. Kemudian untuk aromatik lainnya ini ada daun salam, dan pastinya yang bikin segernya ini menggunakan air asam jawa. Selanjutnya kita panaskan teflon dan beri sedikit aja minyaknya. Kemudian kita tumis. Ini pertama saya masukkan tadi bawang putih dulu, kemudian kunyit, jahe dan lengkuas yang telah digeprek. Kita oseng-oseng sebentar. Jika bawang putihnya sudah agak layu, kita masukkan bawang merah. Juga dioseng-oseng hingga semuanya ini layu ya. Kemudian baru kita masukkan aromatik lainnya seperti daun salam, sereh yang telah digeprek, dan cabai hijau yang telah dirajang. Oke, semua bumbu ini sudah layu dan ini udah harum banget. Langsung aja kita tambahkan air. Juga tambahkan gula, kaldu bubuk, dan garam. Ini gulanya saya menggunakan gula aren. Kalau teman-teman nggak punya gula aren, nggak masalah, pakai gula pasir aja, juga enak. Selanjutnya air asam jawa juga kita masukkan aja, aduk-aduk hingga semuanya tuh tercampur. Jika airnya sudah mendidih, langsung aja kita masukkan ikannya. Rebus semua ikannya hingga ikannya tuh matang. Untuk ikannya bebas ya teman-teman, boleh menggunakan ikan apa aja, tapi yang saya gunakan saat ini saya menggunakan ikan kembung. Ikan kembung itu di samping kandungannya sangat bagus, ini juga mudah sekali ya kita dapatkan, karena banyak sekali kalau di pasar-pasar itu ikan kembung seperti ini. Nah, kalau airnya sudah agak menyusut seperti ini tuh tandanya udah matang ya ikannya. Langsung aja kita masukkan cabai rawit utuh, kemudian daun seledri dan daun bawang yang dirajang tadi. Ini kita tunggu hingga daun-daunan ini agak layu. Kalau semua ini sudah matang, ini nggak perlu nunggu lama lagi ya. Jadi langsung aja kita matikan kompor. Nah, untuk pelengkapnya ini kita tambahkan tomat hijau dan tomat merah agar lebih cantik, dan di samping itu rasanya tuh nanti lebih seger lagi. Ngerebus ikan tuh nggak perlu lama-lama ya, sebentar aja itu sebenarnya udah matang, cukup sampai dagingnya empuk aja, yang pastinya airnya juga udah agak menyusut, itu udah matang. Oke, kalau semua ini sudah masuk, ini nggak usah nunggu lama, langsung aja kita matikan kompor dan kita pindahkan nanti ke dalam piring saji. Ikan kuah asam, rasanya seger, asam, manis, pedas, gurih itu tercampur menjadi satu. Di samping seger, ini tuh sehat ya, cocok banget untuk orang-orang yang lagi diet dan mengurangi minyak. Ini cocok banget dan recommended sekali.
Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa klik like atau share di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana Channel. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum. Gak perlu lauk yang lain lagi, cukup ini aja udah nikmat banget. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini kita akan berkreasi dengan terong. Ini saya menggunakan terong ungu. Masak satset tapi bikin nasi cepet habis. Kita nambah lagi ya. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Step pertama, ini terongnya kita buang ujung-ujungnya, kemudian kita kupas kulitnya. Tapi tidak dikupas bersih ya, jadi cukup hanya beberapa baris aja kita kupasnya. Ini tujuannya agar nanti terongnya itu tidak terlihat keriput. Di samping itu nanti warnanya itu akan terlihat cantik ya, karena perpaduan antara putih dan ungu. Oke, ngupasnya cukup seperti itu. Kemudian ini kita belah dua, lalu akan saya belah lagi menjadi beberapa bagian. Jadi nanti ukuran terongnya nggak terlalu besar. Kita potong-potong seperti dadu aja. Nah, begini. Nggak usah terlalu tipis juga. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini tuh masaknya simpel banget, bumbunya juga gampang sekali, dan karena motong terongnya juga nggak terlalu tebal dan nggak terlalu besar, ini cukup sebentar aja masaknya.
Selanjutnya untuk bumbunya ini kita rajang, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan ini saya tambahkan cabai hijau agar nanti tampilannya itu lebih cantik ya. Kalau teman-teman nggak punya cabai hijau, ini boleh menggunakan cabai rawit aja atau diganti dengan cabai merah. Oke, semua bahan ini udah siap, dan jangan lupa teman-teman harus menggunakan teri nasi ya. Ini saya tambahkan teri nasi karena ini yang membuat rasa gurihnya. Nah, langkah pertama ini kita akan goreng dulu terongnya hingga terongnya tuh agak matang gitu, agak lembek. Nah, kalau terongnya udah seperti ini kita angkat dulu, kemudian kita sisihkan. Lanjut, kita akan menggoreng teri nasi. Terinya ya, hingga kering. Jika terinya sudah berubah warna seperti ini, udah agak menguning, udah agak garing gitu, kemudian kita angkat juga dan kita sisihkan. Lanjut, masih menggunakan teflon yang sama, kita tumis bumbunya. Oke, ini bumbunya sudah layu, langsung aja kita masukkan teri dan terong yang telah digoreng tadi. Ini aromanya udah enak banget ya, udah harum sekali. Jadi perpaduan aroma wangi terong dan wangi teri. Kemudian agar nggak terlalu kering, ini kita tambahkan sedikit aja air. Kemudian tambahkan kaldu bubuk, beri sedikit gula. Ini saya menggunakan gulanya gula aren, boleh menggunakan gula pasir, bebas gula apa aja. Nah, di sini silahkan teman-teman dicek rasa ya. Jika memang kurang garam, boleh ditambahkan garam. Kalau saya ini tidak ditambahkan garam lagi karena tadi kan dari kaldu bubuk udah agak asin dan ini ada terinya juga udah asin ya. Jadi ini menurut saya ini udah pas banget, udah cukup sekali. Jadi saya nggak nambahkan garam. Tapi jika teman-teman terinya nggak terlalu asin,
Kalau emang kurang garamnya, boleh ditambahkan garam sedikit. Oke, ini udah cukup. Ini nggak usah terlalu lama masaknya karena semuanya tadi udah matang, jadi cukup semuanya tercampur merata saja. Oke, kita tinggal matikan kompor, kemudian kita pindahkan ke dalam piring saji. Ini cocok sekali disajikan dengan nasi hangat. Gak perlu lauk yang lain lagi karena ini udah nikmat banget. Terong teri Medan. Salah satu yang beda masak terong, masaknya sat-sat, bumbunya sederhana tapi rasanya luar biasa. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe atau share di media sosial teman-teman, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana Channel. Selamat mencoba. Wassalamualaikum. Satu kata untuk makanan ini, nikmat banget. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini kita akan berkreasi dengan anak ikan ya, ikan yang kecil. Nah ini tuh yang biasa dijadikan ikan teri, tapi ini saya mengolahnya dari ikan yang basah ya, bukan ikan yang dijadikan udah diasinkan ya. Oke, ini kita langsung aja ke cara pembuatannya. Step pertama, ini kita marinasi dulu ikan teri tawarnya. Ini kita tambahkan bubuk kunyit, bubuk ketumbar, kaldu bubuk, kemudian dan garam. Dan jangan lupa tambahkan 1 butir telur. Nah, semua bahan ini kita aduk. Akan kita diamkan kurang lebih 15 hingga 20 menit nih. Sambil menunggu ikannya kita istirahatkan, kita siapkan bumbunya dulu. Nah, untuk bumbunya simple banget. Ini ada bawang putih yang telah kita cincang. Kemudian bawang merah diiris aja, lalu ada daun bawang juga nanti kita akan potong-potong, dan cabai rawit juga diiris aja, potong serong atau dipotong bulat juga nggak apa-apa.
Oke, bumbunya udah siap, lanjut kita akan membuat adonan kering. Sebenarnya adonan keringnya bisa bikin sendiri dari tepung terigu, ditambahkan bumbu-bumbu seperti bawang putih, kaldu bubuk, dan garam. Nah, kali ini saya akan membuat dengan tepung serbaguna aja, jadi nggak ribet, nggak usah ditambahin bumbu-bumbu yang lain lagi. Atau boleh tepung bakwan seperti ini. Bisa menggunakan tepung serbaguna yang untuk ayam itu ya, atau tepung bakwan juga ini enak seperti ini. Selanjutnya ini kita tinggal masukkan aja teri yang telah dimarinasi tadi, yang sudah dicampurkan bumbu dan 1 butir telur, masukkan ke dalam tepung, kemudian aduk-aduk. Nah, hingga si terinya ini tertutup oleh tepung. Nah, seperti ini ya. Kalau udah tertutup begini, ini langsung aja kita goreng menggunakan minyak panas. Goreng hingga kuning keemasan ya, hingga ini tepungnya dan terinya itu crunchy. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini udah cukup. Kita angkat dulu, kemudian kita sisihkan. Lanjut, kita akan membuat bumbunya. Selanjutnya untuk bumbunya kita tumis bawang putih hingga keemasan, kemudian diikuti oleh bawang merah, cabai rawit. Kita aduk hingga semua bumbu ini layu. Lanjut masukkan teri yang telah digoreng tadi, aduk-aduk kembali. Tambahkan sedikit air agar gak terlalu kering. Tambahkan saus tiram, saus sambal, kaldu bubuk, garam, dan kecap manis. Nah, semua bahan ini kita aduk hingga tercampur merata. Yang terakhir baru kita masukkan bawang daun yang telah diiris tadi. Ini cukup aduk-aduk sebentar aja ya, gak usah lama-lama, hingga semuanya tercampur aja. Matikan kompor, lalu kita pindahkan ke dalam piring saji. Olahan teri basah super simple dan rasanya lezat. Satu kata untuk ini, enak banget. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan boleh di-share di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Masak satset, sayur dan protein digabung menjadi satu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini kita akan berkreasi dengan olahan tempe. Dan kali ini tempenya akan saya campur dengan jamur. Step pertama ini kita siapkan dulu bumbunya. Ini sangat sederhana sekali. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit ini kita rajang aja. Kemudian tempenya dipotong dadu dan jamurnya kita suwir-suwir aja seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita goreng tempe sampai tempenya agak garing ya. Untuk jamurnya, silahkan teman-teman mau direbus dengan air panas boleh atau dicuci hingga bersih juga boleh. Nah, jika sudah keemasan seperti ini nih udah cukup, kita angkat dulu tempenya, kemudian kita sisihkan. Lanjut kita untuk menumis bumbu. Masih menggunakan teflon yang sama, ini langsung aja kita tumis bumbunya hingga bumbunya itu layu ya, hingga matang. Jadi bawang merah, bawang putih hingga matang, kemudian kita masukkan jamur, lalu nanti diikuti dengan tempe yang telah digoreng. Sebelum tempenya masuk, ini akan kita tambahkan bumbu dulu. Bumbunya di sini ini saya menggunakan tambahan saus tiram, kemudian ada kaldu bubuk, kecap manis, dan garam agar lebih meresap lagi ke jamurnya. Nanti setelah bumbu ini tercampur merata, baru kita masukkan tempenya. Nah, untuk yang terakhir baru cabenya kita masukkan. Tunggu hingga cabenya agak layu, baru kita matikan kompor dan pindahkan ke dalam piring saji.
Biar cabenya cepat layu, kita tutup aja sebentar ya, cukup hingga 3-5 menit. Nah, cabenya udah matang. Oseng-oseng tempe jamur cabai hijau. Jadi sayur dan protein digabung menjadi satu. Masak satset tapi nikmat. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe atau share di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana Channel. Selamat mencoba. Wassalamualaikum. Punya tempe bingung diapain? Cobain resep yang satu ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini kita akan berkreasi kembali dengan olahan tempe. Daripada bosen punya tempe tuh digoreng-goreng terus ya, lebih baik cobain resep yang satu ini. Langsung aja ke cara pembuatannya. Step pertama, ini tempenya kita potong-potong. Terserah teman-teman mau potongnya seperti apa. Ini mau saya potong memanjang aja seperti ini. Bebas ya, mau kotak-kotak boleh atau mau gimana juga boleh. Selanjutnya jika sudah dipotong tempenya, kita buatkan bumbunya. Nah, untuk bumbunya ini ada yang dihaluskan dan ada yang diiris. Untuk bumbu halusnya ini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, dan agar lebih gurih lagi ini saya tambahkan ebi. Ebi yang telah digoreng ya. Nanti kita blender halus dengan bumbu ini. Kemudian kita iris serong cabai hijau. Ini cabai hijaunya cabai hijau yang besar agar nanti warnanya tuh cantik ya. Dan rasanya nambah enak sih kalau ditambah cabai hijau gitu. Kalau untuk cabai rawitnya nanti mau dimasukkan dalam keadaan utuh boleh, tapi kalau mau lebih pedas lagi diiris aja seperti ini. Nah, jika semua bumbu sudah siap, langsung aja kita panaskan teflon, kemudian beri minyak. Ini minyaknya agak banyak karena kita akan goreng tempenya dulu ya. Jadi goreng tempenya nggak setengah matang sih, sampai matang tapi nggak terlalu kering banget.
Nah, jika tempenya sudah berubah warna seperti ini udah cukup. Kita angkat dulu, kemudian kita sisihkan ya. Sekarang lanjut untuk menumis bumbu. Tumis bumbunya hingga benar-benar matang, hingga wangi dan warnanya tuh keemasan seperti ini. Kemudian kalau udah matang begini, kita masukkan aja daun salam, kemudian lengkuas yang telah digeprek. Oke, selanjutnya kita tambahkan air. Tambahkan gula, kemudian kaldu bubuk dan garam pastinya. Juga sedikit lada bubuk. Nah, kalau semuanya udah larut, langsung aja kita masukkan santan. Ini saya menggunakan santan kental, santan kemasan ya. Agar santannya tidak pecah, ini harus sering-sering diaduk ya. Kalau airnya udah agak mendidih, langsung aja kita masukkan tempenya. Nah, ini airnya udah agak menyusut. Terakhir kita masukkan cabai rawit dan cabai hijau. Oke, ini rasanya udah pas banget. Tunggu cabenya agak layu, baru kita matikan kompor. Kemudian kita pindahkan ke dalam piring saji. Sayur tempe cabai hijau. Kesukaan keluarga, karena ini dari yang kecil hingga yang besar semuanya suka banget. Gampang kok cara bikinnya. Daripada punya tempe cuman digoreng-goreng aja, cobain ya resep yang satu ini. Oke, kalau airnya sudah agak menyusut, kita matikan aja kompornya. Kemudian kita tinggal pindahkan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe ya. Dan ini boleh di-share di media sosial teman-teman atau jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana Channel. Oke, terima kasih banyak. Selamat mencoba. Wassalamualaikum. Walaupun ada sedikit pahit-pahitnya, tapi pahitnya bukan pahit yang nyentrong banget. Nah, ini pahitnya pahit yang enak.
Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan satu resep olahan pare atau oseng pare. Ini enak banget meskipun ada rasa pahit-pahitnya, tapi ini tuh bukan pahit yang strong banget gitu, tapi ini pahitnya pahit yang enak. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Ini saya sudah siapkan beberapa buah pare, kemudian ini kita belah dua, lalu kita buang bijinya. Nah, kemudian kita potong-potong parenya setipis mungkin. Salah satu cara buat ngilangin pahitnya tuh begini. Jadi motongnya benar-benar tipis. Nah, jika sudah, kemudian kita beri taburan garam. Ini yang agak banyak aja, gak apa-apa garamnya. Kemudian kita rames-rames seperti ini sampai si parenya ini benar-benar layu. Jadi nanti akan keluar sedikit air-airnya sampai lemes gitu ya parenya. Jika sudah, selanjutnya cuci sampai benar-benar bersih. Nah, ini tampilan pare yang sudah lemes ya, yang sudah kita rames dengan garam, kemudian kita cuci bersih seperti ini. Jadi nggak terlalu keras seperti sebelum tadi baru kita potong. Lanjut akan kita siapkan bumbunya, dan ini nggak boleh ketinggalan ya, tambahannya teri nasi yang telah digoreng. Kemudian untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Ini kita ulek aja, tapi nggak perlu sampai halus banget, jadi kita ulek kasar agar nanti tuh cabenya tuh masih terlihat. Nah, kurang lebih seperti ini udah cukup. Selanjutnya kita panaskan pan, kemudian beri sedikit minyak, sedikit aja minyaknya, hanya untuk menumis bumbu. Tumis bumbunya hingga benar-benar matang. Nah, jika sudah, kemudian masukkan aja parenya. Jangan lupa beri sedikit air. Kemudian masukkan terinya. Tambahkan saus tiram, kaldu bubuk, garam, dan gula. Nah, kita masak menggunakan api besar hingga airnya ini benar-benar menyusut. Sebenarnya ini teman-teman boleh ya dicampur dengan tahu atau tempe gitu, tambahan gak apa-apa, itu juga makin enak lagi. Kalau saya lebih seneng ininya aja, jadi
bener-bener parenya itu berasa banget. Oke, ini parenya sudah matang. Ini masih ada kremisnya, tapi sudah lembut. Cuman ketika kita gigit tuh masih ada keras-keras sedikit. Nah, ini sesuai dengan yang saya inginkan. Kalau teman-teman mau lebih matang lagi, boleh tinggal dilanjut aja. Ini mau saya pindahkan ke dalam piring saji, dan ini cocok banget disajikan dengan nasi hangat dan tempe goreng atau kerupuk. Tumis pare atau oseng-oseng pare ini enak banget, dijamin. Buat teman-teman yang suka pare, pasti ketagihan. Masaknya simple, sat-sat, tapi rasanya luar biasa. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe atau share di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa juga nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan ya pastinya dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana Channel. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum. Gurih, pedas, enak. Kalau udah makan sama ini, nasi tuh berasa cepet banget habisnya. Gak perlu lauk yang lain lagi, pokoknya udah ini aja udah cocok banget. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan salah satu resep olahan dada ayam filet yang akan kita padukan dengan tahu. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya, yang pastinya ada dada ayam yang telah kita potong-potong, kemudian tahu juga akan kita potong-potong dadu aja menyerupai dada ayam. Selanjutnya ini untuk bumbunya sangat simpel sekali, hanya ada bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah. Nah, semua bumbu ini nanti akan kita chopper kasar aja. Buat yang nggak suka pedas, nanti cabainya boleh disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Kalau ini hasilnya tuh ini memang agak pedas, karena ini agak banyak saya menggunakan cabai rawitnya. Oke, jika tahunya sudah dipotong-potong, lanjut aja langsung kita chopper bumbunya.
Selanjutnya kita panaskan teflon, kemudian kita ini sih bukan digoreng ya, tapi ini kita panggang dada ayamnya, karena ini kan ada kulit-kulitnya, jadi walaupun tanpa kita beri minyak, nanti ayamnya akan mengeluarkan minyak sendiri. Sebenarnya makanan ini cocok banget buat orang yang lagi diet ya, karena masakannya tuh tidak mengandung banyak minyak. Kita masak sampai ayamnya itu kuning keemasan gitu, tapi nggak sampai garing banget, dan nanti sampai minyaknya dari kulitnya ini pada keluar. Nah, ini udah mulai kelihatan kan sedikit minyak-minyaknya tuh. Semakin lama, semakin banyak lagi minyak yang keluarnya. Jika warnanya sudah seperti ini udah cukup. Kita angkat dulu ayamnya, kemudian kita sisihkan. Lanjut, kita akan goreng tahu yang telah kita potong-potong tadi. Masih menggunakan teflon yang sama. Nah, ini tanpa saya tambahkan minyak, jadi ini saya menggunakan minyak ayam yang bekas ngegoreng tadi ya. Jadi ini bawaan dari minyak ayam yang tadi. Nah, jika tahunya sudah keemasan juga, kita angkat dulu, kemudian kita sisihkan lagi. Di sini karena minyaknya sudah habis, baru saya tambahkan minyak. Ini juga nggak terlalu banyak, cukup hanya untuk menumis bumbu yang telah kita chopper itu. Masak hingga bumbunya tuh benar-benar matang, jadi nanti cabenya tuh tidak bau mentah. Jika sudah matang, kemudian tambahkan sedikit air. Tambahkan kaldu bubuk, garam, gula. Jika sudah tercampur semua, langsung aja kita masukkan ayam dan tahunya. Nah, aduk-aduk hingga semuanya juga tercampur merata sampai ini airnya itu menyusut. Oke, ini udah cukup. Kita tinggal matikan kompor, kemudian kita pindahkan ke dalam piring saji. Oseng-oseng dada ayam tahu, pedas, gurih, bercampur menjadi satu. Cocok banget untuk temen nasi hangat. Ini pokoknya nggak perlu lauk yang lain lagi, cukup ini doang udah enak banget. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di recook ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe atau share di media sosial teman-teman. Dan nyalakan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana Channel. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.